Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, hari ini 14 Juli 2021 kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di semester 1 tahun ajaran 2001-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Yuk kita perhatikan gambar di buku kamu, halaman 1. Nah, di gambar sungguh sangat bermanfaat sekali tumbuhan bagi kehidupan kita. Di situ menggambarkan bahwa tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Karena tumbuhan bermanfaat. Yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen, sehingga hewan dan tumbuhan bisa bernapas. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Kita lihat di sini ada kelinci, ayam, sapi, ada ibu yang sedang makan, menunjukkan bahwa tumbuhan itu sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan pokok, karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Ya. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sebagai obat-obatan. Yang keempat, tumbuhan juga sebagai bahan pembuat pakaian. Dan banyak lain sebagainya. Nah, baik. Pada cerita, ada Edo yang sedang liburan ke desa mengunjungi pamannya. Nah, Edo ingin mengamati bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak. Dan hasil pengamatannya akan dia laporkan kepada ibu gurunya. Ya, baik kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nah, jadi pada tema 1, subtema 1 pembelajaran ke-1 ini ada 3 muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pengertian, sebelum kita membuat teks pengamatan, kita harus tahu dulu pengertian daripada teks laporan. Nah, teks laporan adalah teks yang berisi informasi yang berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, maksudnya teks itu adalah tulisan yang berisi berita, informasi yang kita tulis sesuai dengan hasil pengamatan kita yang sudah kita lihat, kita amati, kita rasakan. Apa isi teks laporan? Isinya ada 3. Yang pertama adalah informasi umum, yaitu informasi yang sifatnya untuk semua orang, keseluruhan. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Apa? Itu informasi yang isinya memang benar-benar asli, bukan dibuat-buat. Jadi informasinya informasi yang benar, informasi yang sahih. Yang ketiga, berisi simpulan, atau kita sebut dengan ringkasan, atau hasil akhir dari sebuah pengamatannya. Selain dari 3 isi tersebut, ada juga teks laporan terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Yaitu inti dari pembahasan dalam sebuah paragraf. Kita lihat contoh bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada muatan bahasa Indonesia ini adalah kamu harus bisa mencari ide pokok dan kesimpulan dalam sebuah paragraf hasil pengamatan atau teks laporan. Kita lihat contoh. Ada satu buah paragraf. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah,
Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah di sini ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita baca dulu seluruh isi paragraf ini. Nah, kita lihat baris yang pertama atau kalimat pertama kali sampai titik. Kalimat pertama kali ini disebut dengan kalimat utama. Biasanya ide pokok terdapat di kalimat utama. Tetapi mencari ide pokok tidak harus sama tulisannya, kalimatnya dengan ada di paragraf pertama. Tetapi kita rangkum, kita ringkas seperti ini. Apa sih, membahas masalah apa sih paragraf ini? Ternyata membahas masalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, di sini kita cari di paragraf pertama. Ayo kita amati cerita pengalaman si Edo berkunjung ke desa pamannya. Kemudian si Edo telah membuat laporan pengamatannya. Kita lihat contohnya, inilah yang ditulis oleh Edo. Bagaimana jagung berkembang biak. Ini judul laporan si Edo. Ada 5 paragraf di sini. Nanti kamu baca di buku halaman 2 dan halaman 3. Nah, ini yang disebut paragraf. Apa ciri-cirinya? Biasanya paragrafnya ada antara paragraf 1 dengan paragraf keduanya ada spasinya. Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat. Setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, setiap ini nanti kita cari ide pokoknya. Inilah laporannya. Nah, ini tadi bahwa laporan si Edo, jagung bisa berkembang biak melalui bunga. Nah, jadi Paman Edo menanam padinya menggunakan biji. Ya. Nah, kita lihat. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan di buku latihannya, yaitu halaman 4. Cari paragraf, mencari ide pokok setiap paragraf dari cerita bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kamu buat diagram lingkarannya seperti ini, ada 5. Boleh dikasih warna, dibikin rapi-rapi. Tulis ide pokoknya di dalam lingkaran. Tulis menggunakan gambar menggunakan jangka ataupun uang koin ataupun tutup botol dan sebagainya. Oke ya, selesai tugas bahasa Indonesia. Nah, tadi diceritakan oleh Edo bahwa jagung berkembang biak atau bertambah banyak dengan cara tanam menggunakan biji. Nah, sekarang bagaimana kita akan memasuki muatan IPA tadi 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah kamu sebagai siswa bisa membedakan, menyebutkan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perhatikan gambar bunga ini. Perkembangbiakan generatif atau kita sebut secara kawin adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Jadi ada jantan, ada betina. Ya, 2 kawin, terjadilah pembuahan. Alat perkembangbiakan tumbuhannya adalah bunga. Nah, ini kita lihat bunga. Di bunga ada benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya. Benang sari yang berwarna kuning ini, yang banyak-banyak jumlahnya, ini adalah sel kelamin jantan. Dan yang merah yang ini adalah sel kelamin betina. Atau kita sebut putik. Nah, nanti serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik, maka terjadilah penyerbukan atau peristiwa perkawinan pada tumbuhan. Jadi anak-anak, apabila suatu tumbuhan itu memiliki bunga, artinya bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara generatif. Paham ya? Apa saja tumbuhan yang memiliki bunga? Durian, rambutan,
bunga mawar, sawo, jambu, dan sebagainya. Artinya tumbuhan tersebut ditanam menggunakan biji. Ya, ditanam menggunakan biji, berkembang biak secara generatif. Nah, kita lihat bagian-bagian bunga lengkap. Ini disebut bagian-bagian bunga lengkap. Yang pertama ada mahkota yang berwarna-warni, ada berwarna merah, kuning, pink, hijau, ya, biru, dan sebagainya. Namanya mahkota. Apa fungsinya? Untuk menarik perhatian serangga. Ya, jadi dengan warna yang mencolok nanti akan datang serangga, kupu-kupu, lebah, dan sebagainya. Kemudian ini ada benang sari yang berjumlah 4 ini. Tapi setiap bunga itu berbeda-beda jumlahnya. Benang sari ini adalah sebagai alat kelamin jantannya. Yang tengah-tengah yang jumlahnya 1 ini namanya putik, alat kelamin betina. Ini namanya bakal biji sebagai bakal buah. Ini kelopak bunga untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup, belum mekar. Ini dasar bunga, fungsinya untuk menopang bunga. Dan yang paling bawah terakhir namanya tangkai bunga, untuk menghubungkan antara ranting dengan bunga. Nah, inilah anak-anak bagian-bagian bunga lengkap. Apabila salah satu bagiannya tidak ada, maka itu disebut bunga tidak lengkap. Ya. Setiap bunga memiliki bagian-bagian yang berbeda, kadang lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Nah, ini fungsinya yang tadi. Coba kita perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Di buku kamu juga ada di halaman 3. Maksudnya ada di halaman 5. Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi? Pertama, biji. Kita lihat anak panah yang Bapak gerakan ini. Ini biji ditanam dalam tanah, kemudian tumbuh, tunasnya tumbuh menjadi besar, dewasa, berbunga. Nah, setelah menjadi bunga, nanti dia akan menjadi biji. Terjadilah proses penyerbukan sebelum terjadi. Apa itu penyerbukan? Nih, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jadi benang sari menghasilkan serbuk sari seperti biji-biji halus kecil. Nanti apabila telah matang, dia akan jatuh di atas kepala putik. Maka terjadilah pembuahan. Pembuahan maka menghasilkan zigot. Zigot itu bakal biji. Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio itu adalah tunas. Nah, baru bijinya nanti yang berada di dalam buah. Buahnya kita makan. Buah itu sebenarnya anak-anak itu adalah cadangan makanan pada tumbuhan. Ya, kita makan dan bijinya bisa ditanam dan tumbuh kembali. Nah, itulah proses terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif sehingga tumbuhan tidak punah. Ya, kamu bayangkan apabila tumbuhan itu tidak bertambah banyak, maka oksigen pun akan berjumlah sedikit. Kalau jumlah sedikit, maka hewan dan tumbuhan pun tidak bisa bernapas. Ya. Nah, apa tadi itu penyerbukan? Adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ada 4 cara tumbuhan melakukan penyerbukan. Yang pertama namanya adalah penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Yaitu serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik bunga yang sama. Kita lihat ini ada pohon, ada 2 bunga. Bunga yang satu ini melakukan penyerbukannya sendiri, yaitu serbuk sari bunga yang ini jatuh langsung di atas kepala putik bunga ini. Tetapi apabila serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik bunga di cabang yang satunya, masih satu pohon, itu disebut penyerbukan tetangga. Yang ketiga ada namanya penyerbukan silang, yaitu serbuk sari pada pohon yang satu jatuh ke serbuk sari bunga pada tumbuhan yang lain tetapi masih satu jenis.
Itu disebut penyerbukan silang. Seperti pada gambar sini, serbuk sari ini jatuh ke pohon yang satunya. Yang terakhir, penyerbukan bastar. Apa itu? Yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya pohon yang satu jatuh di pohon putik tumbuhan yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis berbeda varian. Misalnya ya, serbuk sari bunga mawar merah jatuh di atas serbuk sari bunga mawar putih. Ya. Nah, itu disebut penyerbukan bastar. Inilah jenis-jenis penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tetapi anak-anak, tumbuhan tidak bisa melakukan penyerbukannya sendiri. Bagaimana dia melakukan penyerbukan? Bagaimana serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik? Tumbuhan tidak bisa melakukannya sendiri. Siapa yang membantu? Ada tumbuhan. Yang pertama hewan, bisa manusia, air, dan juga angin. Kita lihat pada gambar. Lebah menghisap nektar atau madu yang ada pada bunga ini. Secara tidak sengaja dia hinggap di benang sari sehingga serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik. Maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga selain lebah. Yo, iya, betul. Ada kupu-kupu, ada serangga, ada juga burung kolibri. Nah, selain hewan, angin juga membantu proses penyerbukan. Pada saat angin bertiup, sehingga menggerakkan si bunga, serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik. Bisa juga karena air hujan. Pada saat hujan turun, hujannya mengenai benang sari sehingga serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak bisa dibantu oleh hewan, tidak bisa dibantu oleh angin, tidak bisa dibantu oleh air. Tetapi bisa dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan panili. Ya, kadang-kadang juga ada pada pohon salak. Jadi manusia, bapak taninya ambil serbuk sarinya, tuangkan di atas kepala putik. Seperti itu. Nah, itulah proses atau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada tumbuhan. Ya, atau kita sebut secara kawin. Intinya adalah anak-anak, apabila tumbuhan tersebut memiliki bunga, berarti dia berkembang biak secara generatif. Oke ya. Nah, sekarang tugas kamu untuk IPA adalah ada di halaman 6. Gambarkan bagian-bagian bunga. Jadi, kamu gambarkan bagian bunganya dengan bagus di tabel. Kamu bikin tabelnya. Tabel pertama berisi gambar, tabel kedua berisi fungsi bagian bunganya. Nah, di sini kolom pertama gambar bagian, kolom kedua berisi fungsi bagian-bagian bunga yang kamu gambarkan. Nah, yang ini tugas IPA kerjakan di buku tugas IPA. Yang bahasa kerjakan di buku bahasa Indonesia. Dan yang soal yang ketiga adalah sebutkan 10 tumbuhan, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Tulis di bawah sini. Nah, banyak sekali bunga-bunga tumbuh di negara Indonesia yang hanya tumbuh atau ciri khas daripada Indonesia. Ini kita lihat gambarnya yang hanya hidup di Indonesia. Yang pertama ada tumbuhan Rafflesia arnoldii atau kita sebut bunga bangkai. Nah, ini dia. Yang ini anggrek putih, ya. Ini bunga sepatu. Nah, dan juga tumbuhan-tumbuhan setiap daerah, setiap negara memiliki tumbuhan-tumbuhan yang unik atau yang membedakan antara tumbuhan yang hidup di daerah yang satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kamu bisa cari tumbuhan-tumbuhan apa saja yang tumbuh di negara-negara tetangga kita, seperti negara Malaysia, Singapura, dan sebagainya.
Oke, kita masuk ke muatan yang terakhir, yaitu muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Tujuannya di sini kamu bisa membedakan perbedaan dan persamaan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Perhatikan gambar, di sini ada gambar global bola dunia. Nah, mana Asia Tenggara? Jadi ini Asia Tenggara nih yang berwarna hijau. Nah, ini Indonesia yang ada di tengah dunia atau di garis khatulistiwa. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun yang sama. Maksudnya adalah kondisi geografis itu kondisi negara, batas wilayahnya, keadaan wilayahnya, tanahnya, lautnya, ya, tidak menjamin kehidupan sosial budaya sama dengan negara-negara di seputar Asia Tenggara. Mari kita pelajari sama-sama lebih lanjut. Nah, ini peta Asia Tenggara. Ada 10 negara yang ada di Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN. Walaupun sebenarnya ada 11 negara. Pertama ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Masih ada satu lagi Timor Leste, tapi dia belum masuk ke Asia Tenggara. Nah, kita tinggal di Indonesia. Ini Indonesia yang berwarna biru. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Maksud negara kepulauan itu negara yang batas wilayah tanahnya terpisah-pisah, ya, atau lebih banyak nih lautannya daripada daratannya. Ini paling banyak nih, negara kepulauan paling besar. Jadi negara kita itu adalah negara kepulauan paling besar di dunia, ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Sekarang kita tinggal di mana? Di Bangka Belitung nih, Bangka Belitung yang kecil nih, ya. Di atas Sumatera ini Pulau Sumatera, ada Singapura dan Malaysia di atasnya. Di atas Malaysia warna kuning ada Thailand, paling ujung atas itu ada Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Sedangkan di atas Kalimantan ada Brunei Darussalam. Ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Pulau Jawa, ya. Nah, ini Filipina seperti gambar kanguru. Dia juga merupakan negara kepulauan. Ya, ini Filipina. Nah, ini bendera-benderanya. Nah, mari kita pelajari karakteristik-karakteristik, ciri-ciri daripada setiap negaranya, yaitu ada di halaman 9 di buku kamu. Mulai kita baca saja. Di sini ada Malaysia dan Filipina contohnya. Nah, di Malaysia ada patung Dewa Marungga berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Tapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu yang terdapat dalam UNESCO. Ya, dibaca lagi ini gambarnya. Ini Filipina. Nah, bagaimana keadaan sosial budayanya, pekerjaan, agama, ya, mata uang, ibu kotanya, kamu cari lagi pada sumber-sumber buku-buku yang lain. Nah, nanti tugas kamu membedakan bagaimana karakteristik setiap negara yang ada di Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung pada ASEAN, ya, ingat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia itu merupakan negara yang luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Jadi pulaunya 17.000. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku, serta ratusan dialek atau bahasa di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa, beragam latar belakang etnis dan budayanya. Nah, ini adalah sedikit tentang letak geografis Indonesia.
Nah, coba kita lihat ini. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ini negara apa ini? Udah jelas, ini adalah Indonesia. Ini adalah bendera Malaysia, negara tetangga kita, ya, ada di berbatasan dengan Pulau Kalimantan, ya. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Jadi kita bisa cari jawabannya di buku kamu. Apa persamaannya? Sangat banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Pertama, dari segi bahasanya, sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia maupun Malaysia sama-sama merupakan negara Islam, ya. Jadi penduduk Islam terbanyak. Nah, kalau perbedaannya, yang kalau di Indonesia sistem pemerintahannya ada sistem republik, kalau di Malaysia kerajaan. Indonesia mata uangnya rupiah, Malaysia mata uangnya ringgit, ya, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, kita lihat ini contoh cara mencari persamaan dan perbedaan karakteristik negara Asia Tenggara. Ini kita lihat Laos dan Malaysia. Apa persamaannya? Sama-sama anggota ASEAN, terletak di kawasan Asia Tenggara, tergabung menjadi anggota ASEAN. Kalau Laos ibu kotanya Vientiane, kalau Malaysia Kuala Lumpur. Bahasanya Lao, kalau pada Malaysia Inggris, Cina. Nah, ini disebut diagram Venn, ya. Ada dua buah lingkaran terputus-putus digabungkan, dan di tengahnya ini adalah persamaannya. Kalau di luar ini perbedaannya, ya. Di tengah-tengah ini untuk menulis persamaan, di luarnya ini untuk menulis perbedaan. Jelas anak, ya. Nah, inilah kehidupan sosial budaya di Asia Tenggara. Maksudnya adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara yaitu berada di perbatasan Samudra Hindia, Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Itu kondisi geografisnya sama kita, kondisi geografisnya. 10 negara itu kondisi geografisnya sama, daratan, lautan, perbatasannya sama. Tetapi letak geografis itu tidak sama dengan karakteristik setiap negaranya yang berbeda-beda. Karakteristik baik itu pekerjaan, budaya yang ada setiap negara tersebut itu berbeda-beda. Nah, kamu baca nanti setiap negara itu ada di halaman 9 sampai halaman 13, ya. Kamu baca setiap 10 negara tersebut, kemudian kamu cari persamaan dan perbedaannya. Boleh juga mencari di sumber-sumber buku yang lain ataupun di Google, ya. Nah, sekarang tugas kamu untuk IPA, untuk IPS adalah halaman 14, yaitu membuat diagram pen. Buat gambar seperti inilah anak-anak. Bisa pakai jangka, uang koin, atau tutup botol. Diwarnain sebagus-bagusnya. Semakin rapi semakin bagus, maka nilainya pun semakin baik. Jadi pertanyaannya, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasi lebih dalam lagi. Jadi maksudnya cari lagi informasi yang lebih dalam tentang ibu kotanya, tentang pekerjaan, tentang keadaan lautnya, tentang budayanya. Kemudian kamu tulis di sini 2 negara yang kamu cari. Di tengah-tengah ini menulis persamaan, di samping pinggirnya ini untuk menulis perbedaan. Ya, jadi ada 3 tugas. Bahasa Indonesia di buku Bahasa Indonesia, IPA di buku IPA, dan IPS di buku IPS. Nah, anak-anak, tugasnya 3 itu tolong ditulis dan dikumpul pada hari Sabtu nanti. Nah, silahkan juga anak-anak untuk merangkum atau meringkas materi-materi yang Bapak sampaikan ini di buku catatannya. Ya, apabila ada
informasi-informasi penting pada materi yang Bapak sampaikan, silahkan ditulis. Jadi kesimpulannya anak-anak, yang pertama muatan bahasa Indonesia tentang mencari ide pokok pada sebuah teks laporan. Ide pokok terletak di kalimat utama di baris pertama. Yang kedua, IPA adalah tentang perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin, menggunakan ciri-cirinya bahwa tumbuhan tersebut ditanam dengan menggunakan biji dan memiliki bunga. Yang ketiga adalah muatan IPS tentang karakteristik geografis negara-negara di Asia Tenggara. Oke, selesai pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan dikumpul pada hari Sabtu. Sukses buat kita semua. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.